Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian rutin kita setiap malam Kamis, ngaji filsafat. Kebetulan untuk malam hari ini kita iringi, kita barengkan dengan perkenalan, launching ya, buku saya yang terbaru yang judulnya Jatuh Cinta Kepadanya. Nyaen besar ya. Dianggap isinya cinta romantik saja. Nggak, meskipun di sini materinya ada banyak tema-tema yang paling populer dari ngaji filsafat. Ada yang tentang Yusuf Zulaikha, ada yang Laila Majnun, Hafidh, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan cinta ilahiyah. Jadi ini biar tidak berhenti di kata-kata. Seperti Derrida bahwa puncaknya wacana itu ada di tulisan. Tulisan lebih menginspirasi. Kalau kata-kata itu biasanya teman-teman lebih mengejar pemahaman. Kalau mendengarkan saya, mungkin teman-teman ingin paham apa yang saya sampaikan. Tapi membaca tulisan itu biasanya bisa melahirkan inspirasi baru, insight baru. Silahkan kalau teman-teman ingin melanjutkan koleksi. Kalau ini dari penerbit Nora yang kemarin juga menerbitkan Menjadi Manusia, Menjadi Hamba, kemudian Menghilang, Menemukan Diri Sejati, dan ini Jatuh Cinta Kepadanya. Sebelum ini juga ada Mati Sebelum Mati. Oke, silahkan. Di depan kelihatannya ada kalau ada yang mau beli. Baik, semoga ikut menyumbang menghidupkan atmosfer ilmu dalam keseharian kita. Sering saya kritisi kehidupan keseharian kita itu atmosfernya banyak yang bukan atmosfer ilmu. Mungkin kuat di hiburannya, mungkin kuat di politiknya, mungkin kuat di gegerannya. Kita kehilangan banyak, kita kalah langkah banyak. Baik dari ranah lain seperti di barat dan lain sebagainya, atau ranah kita sendiri di masa lalu yang lebih kuat dalam menghidupkan atmosfer ilmunya. Semoga ngaji filsafat kita, baik yang langsung seperti ini, yang di-publish di YouTube, atau yang diterbitkan dalam bentuk buku, sedikit-sedikit ikut membantu menghidupkan atmosfer ilmu, atmosfer keilmuan dalam keseharian kita. Termasuk malam hari ini. Malam hari ini kita belajar dari seorang filosof. Ini filosof timur tapi barat. Di malam hari ini kita ketemu Yang Chul Han. Kelahiran Korea Selatan tapi hidupnya di Jerman. Ini tokoh filosof yang dikenal dengan buku The Burnout Society. Ini hubungannya apa Pak dengan jatuh cinta kepadanya? Beliau juga nulis The Agony of Eros. Beliau ada 30-an karyanya, ada beberapa yang tentang cinta. Untuk bisa jatuh cinta kepadanya, dunia kita harus beres.
Kalau dunia kita kacau, tentu saja perhatian kita terdistraksi dari jatuh cinta kepadanya. Kalau kita kelelahan seperti teorinya Byung Chul Han ini, ya kita sulit untuk jatuh cinta kepadanya. Jangan diremehkan urusan duniawi. Ada orang yang dijujuk hidupnya tiba-tiba ingin spiritual saja, dunianya tidak diopeni. Itu biasanya nanti kalau dia sukses di ranah spiritual, yang dia lakukan adalah menjadikan hal-hal spiritual mulia agung hanya sebagai kendaraan untuk memperoleh hal-hal duniawi. Karena dunianya belum beres. Nah ini semoga kalian tidak kebalik prosesnya. Kalau di kita kan dunia itu mazru'atul akhirah. Jadi dunia itu tempat bertanam untuk akhirat, untuk ranah materi, itu bekal untuk menuju ke ranah ukhrawi yang lebih spiritual. Jangan dibalik. Jadi banyak orang yang dibalik. Spiritual untuk dunia, agama untuk dunia, apakah itu kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Prosesnya keliru. Nah, maka tema-tema seperti ini menurut saya penting ya untuk kita membereskan dunia kita. Sebelum nanti kita terbang ke ranah spiritualitas. Baik, beliau ini masih hidup, kelahiran 59. Karya-karyanya banyak. Termasuk filosof poststruktural, banyak mengkritik neoliberalisme, dan yang paling terkenal ya buku ini, The Burnout Society. Meskipun malam hari ini saya lengkapi dari beberapa referensi yang lain biar pemahaman kita lebih utuh. Oke, saya tidak lama-lama. Ini wajahnya kan khas itu, Korea Selatan, mirip-mirip STY apa mirip-mirip. Ya. Baik ya, kita belajar sekarang. Bismillah. Ya, kita awali dari sini. Jadi menurut Byung Chul Han, masyarakat hari ini itu sedang bergeser dari disciplinary society menuju achievement society. Jadi, disciplinary society itu kehidupan kita kemarin-kemarin itu polanya seperti ini. Masyarakat yang dikendalikan oleh norma, aturan, larangan. Itu lebih kuat rasa aturan-aturan larangannya. Kita harus begini, tidak boleh begitu. Ini masyarakat sebelumnya. Ini bahkan filosof sebelum ini dulu kita pernah belajar, misalnya Michel Foucault itu juga melihat bahwa masyarakat modern itu isinya apa saja didisiplinkan. Kalau kalian ingin ngaji, ya santri yang baik itu begini. Kalau kalian ingin mahasiswa, mahasiswa yang baik itu harus melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu yang disebut disciplinary society. Nah, kata Byung Chul Han, sekarang tidak begitu lagi. Masyarakat hari ini itu lebih kuat aura situasi, namanya achievement society. Kita sudah tidak sibuk lagi bahas apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Hari ini kita lebih sibuk untuk mencapai prestasi apa. Saya sudah punya karya apa, saya sudah mencapai apa. Itu kesibukan pikiranmu sehari-hari itu. Dan masyarakat kita ya hari ini sebagian besar yang di pikirannya itu. Itu yang disebut achievement society. Overthinkingmu, insecuremu, stresmu, depresimu hari-hari ini kan tentang itu. Masa depan saya, Pak. Kemudian saya harus mencapai ini, Pak. Saya harus melakukan ini, Pak. Saya harus punya karya, Pak. Saya harus lulus tercepat terbaik, Pak. Saya usia sekian harus sudah menikah, Pak. Usia sekian punya mobil, usia sekian sudah punya. Dan itu yang dikejar oleh masyarakat hari ini.
Jadi kesibukannya bukan lagi normanya apa, larangan aturannya apa, tapi prestasi apa, capaian apa, karya apa yang sudah kalian dapat. Nah, ini kita lihat ya, nanti kenapa sih kok seperti ini. Nah, kalau di masyarakat disiplin, kita diatur, diarahkan. Kalau tidak begitu dihukum loh ya, kalau itu masyarakat disiplin. Kalau di masyarakat achievement society tidak begitu. Tidak ada yang maksa kamu, tidak ada yang nyuruh kamu sendiri. Pak, pingin, kemarin ada yang mahasiswa, saya tertarik Pak dengan pikiran-pikiran kiri Pak. Saya ingin mendalaminya. Saya akan baca, menamatkan bulan ini, Kalmak bulan depan ini. Gitu. Itu kan kali seolah-olah itu saya ingin sukses di situ, Pak. Visi saya cocok dengan paradigma kiri. Ya enggak masalah itu. Tapi ngapain kamu mewajibkan dirimu nyari capek? Ada banyak hal gaya kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita target diri kita sendiri, mengharuskan ini, mengharuskan itu, terus stres karpe dewe. Pak, saya ya 2 tahun lagi harus sudah menikah, Pak. Oh, terus ternyata meleset, terus kamu depresi. Loh gitu yang nyuruh begitu sopo? Kamu sendiri, tidak ada yang maksa, tidak ada yang target. Saya nanti lulus dapat beasiswa, kalau bisa ya keluar negeri, setelah itu 2 tahun lulus kembali ke sini, nanti yang lagi. Kamu kan sering merancang sendiri hidupmu begitu. Jadi yang menekan dirimu siapa? Dirimu sendiri. Ya mungkin dibantu dikit-dikit motivator-motivator itu. Jadi terus kamu. Jadi paradigmanya beda. Kalau disciplinary society, you should. Engkau harus ini, harus itu. You must not. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau achievement society, paradigmanya apa? You can. Engkau bisa. Kan gitu. Engkau pasti mampu. Itu kan sekarang motivator-motivator kan begitu. Akhirnya kamu terus terpengaruh. Wah, bisa ini, bisa. Ternyata gagal. Terus kamu depresi. Itu yang ada di pikirannya achievement society. Jadi isi pikiranmu ideal, cita-cita yang tidak terkendali. Kalau istilahnya Byung Chul Han, positivitas. Atau belakangan muncul istilah toxic positivity. Positivitas, tapi yang justru meracuni hidupmu. Kalian merancang target-target tanpa ngukur dirimu, akhirnya kamu susah sendiri, depresi sendiri. Jadi inilah yang disebut dari disciplinary society menuju achievement society. Kalau zaman dulu, anak baik itu anak yang patuh. Kalau sekarang anak baik itu anak yang berprestasi. Jadi kalau ada anak tidak punya cita-cita itu diketawain kalau hari ini. Tapi kalau zaman dulu anak yang patuh ini yang dipuji-puji. Jadi ini coba kalian cek nanti diri kalian sendiri ya. Simbolnya kata Byung Chul Han kalau yang disciplinary society itu mirip teorinya dulu Michel Foucault. Penjara, sekolah, rumah sakit. Ini pendisiplinan yang ngatur hidup kita. Sekolah kan menunjukkan ini baik, ini buruk. Penjara untuk menghukum kita. Rumah sakit ya membuat kita waras. Ini 3 simbol. Kalau hari ini achievement society itu simbolnya 3. Startup, gym, dan medsos. Itu kan yang kalian pegang nasibmu sendiri kan di 3. Kayak gym itu kan ya tidak ada yang merintah kamu kan nge-gym sendiri. Pak, saya pengen six pack, Pak. Wah, terus kamu tiap hari gitu. Itu kan tidak ada yang maksa. Tidak ada dalil, tidak ada apa yang nyuruh kamu perutmu six pack. Tapi kamu sendiri kan yang ingin ke sana. Startup juga begitu. Kreativitasmu, medsos apalagi. Jadi ini 3 titik metafor untuk menggambarkan situasi hari ini. Jadi ternyata justru kalau ada yang bilang
Pak, kita hari ini baik-baik saja atau tidak? Ya mungkin kalau dari perspektif ini, dalam banyak aspek kita tidak baik-baik saja, justru karena hal-hal yang kita sebut positif tadi. Jadi ini awas salah memahami konsep ini ya. Tuh kalau begitu tidak boleh Pak orang bercita-cita, ya kenapa tidak? Berkeinginan wajar saja, tapi kita harus ngerti hukum alam sunnatullahnya juga jangan berlebihan. Seperti dulu waktu kita belajar stoikisme, ya hidup ini pasti ada gagalnya, ada suksesnya. Kita itu jujur saja ada yang kita bisa, ada yang kita tidak bisa, ada yang kita nyaman, ada yang kita tidak nyaman. Jadi tidak harus dipukul rata, pokoknya bisa Pak. Ya enggak, ya ada juga yang kamu tidak bisa. Jadi ini yang dimaksud dengan achievement society. Coba perhatikan ya, 3 hal itu contoh positivitas yang membuat orang kalau tidak ngerti remnya terus jadi depresi. Misalnya, kalian sering diprovokasi, kamu bisa segalanya. Kita punya potensi apa saja. Terus kalau gagal, mesti terus yang disalahkan kita. Oh, kamu kurang serius, kamu kurang sungguh-sungguh. Harusnya kalau serius pasti kamu bisa. Efeknya apa? Terus kamu lupa berhenti. Ngotot, sengotot-ngototnya. Padahal wajar saja kok dalam hidup ini kadang-kadang ketika kita merasa mampu, mencoba kita raih, terus ternyata tidak dapat. Kita merasa bisa, ternyata ya kita tidak mampu. Wajar saja seperti itu, tapi kadang-kadang kalimat-kalimat indah yang menina bubukkan kita itu membuat kita lupa bahwa kita itu manusia biasa. Wong komputer aja yang diprogram secanggih itu ya bisa nge-lag, bisa hang, bisa crash. Apalagi kita. Cuma kita tidak percaya itu. Kalau gagal terus, wah saya kurang sungguh-sungguh ini. Harus diulang lagi sungguh-sungguh lagi, gagal lagi. Terus kamu stres, depresi akhirnya. Kamu tidak ngerti kapan berhenti. Ini yang nanti disebut burnout society. Masyarakat yang kelelahan. Terus tuntutan untuk selalu produktif. Wah, kita dituntut berkarya terus, produktif terus. Kalau tidak melakukan apa-apa itu rasanya berdosa. Wah, iya Pak, saya minggu ini tidak punya karya apa-apa, tidak melakukan itu rasanya berdosa. Padahal ya kadang-kadang tidak melakukan apa-apa itu kan lebih baik daripada melakukan apa-apa tapi merusak. Ya kamu selalu membandingkan kan dengan, wah saya tidak nulis Pak, saya itu. Mending Pak saya minggu ini tidak melakukan apa-apa. Ya Alhamdulillah kamu jadinya tidak begal, tidak nyakiti orang, tidak itu aman, tidak melakukan apa-apa. Dari sisi ini kan tidak melakukan apa-apa itu ya baik-baik saja. Tapi hari ini kita merasa, wah ini kuliah sekian tahun saya rasanya kok tidak punya karya apa-apa ya. Terus kamu merasa berdosa. Terus kamu mempush dirimu untuk melakukan ini, melakukan itu. Dan dia tetap gagal. Nah, kemudian orang cenderung menolak emosi negatifnya. Ini positivitas emosi. Sedih, kecewa, marah, tidak terima, dan itu dianggap negatif. Dan jangan sedih dong, jangan kecewa dong. Jangan marah dong, seolah-olah itu sesuatu yang salah. Padahal kan seperti kemarin kita bahas, wajar saja sih orang itu bisa marah, wajar saja orang itu bisa kecewa, wajar orang itu kadang-kadang gagal. Wong kita manusia, asal masih bisa kita kendalikan. Akhirnya kita disuruh positif terus, mikir juga positif terus. Dan itu malah tidak manusiawi. Jadi kata Byung Chul Han, ya wajar saja sih kita kadang-kadang pesimis, kita ya ada optimisnya. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang ada malasnya. Naik turun, naik turun.
Meskipun yo jangan berlebihan berlarut-larut. Wong aktif berlebihan namanya hiperaktif, itu yo negatif. Males berlebihan apalagi. Jadi sekadarnya saja asal masih dalam kontrol kita. Ini nanti yang disebut toxic positivity. Kadang-kadang kita menipu diri. Tidak baik-baik saja tapi ngakunya baik-baik saja. Kamu marah ya? Enggak. Ah beneran marah? Enggak, bener. Kelihatannya kok marah? Enggak kok. Tambah tinggi anunya. Lama-lama marah beneran. Ya. Jadi wajar saja orang bisa marah. Asal dia tetap bisa mengontrolnya. Wajar saja orang bisa kecewa. Asal dia juga tetap bisa mengontrolnya. Jadi ini yang dimaksud positivitas emosional. Ya, baik. Kemudian banyak dorongan self-improvement. Kamu harus meningkat ya, kamu harus memperbaiki diri ya. Sebenarnya ini bagus sih, tapi kemudian efeknya kita merasa salah, merasa berdosa kalau tidak meningkat. Kemudian kita stres gara-gara itu. Kemudian kita memaksa diri kita memperbaiki diri tanpa tahu rumusnya memperbaiki diri bagaimana, perbaikan yang bagaimana yang kita inginkan dan lain sebagainya. Banyak ciri-ciri di sekeliling kita menunjukkan gejala ini. Nanti ada 3 efeknya. Yang pertama burnout, yang kedua depresi, dan yang ketiga narsisme. Ini harus kita atasi 3 hal ini hari ini sebelum jatuh cinta kepadanya. Gimana kalian bisa jatuh cinta kalau kelelahan? Kalau kalian tidak menerima dirimu apa adanya? Kalau kalian misunderstand terhadap kenyataan dirimu. Wong kita itu manusia. Ya. Nah, ini beliau kemudian menjelaskan begini. Setiap zaman punya ciri khasnya sendiri. Misalnya ada zaman bakteri. Zaman itu berakhir dengan ditemukannya antibiotik. Meskipun ada ketakutan yang meluas terhadap epidemi influenza, kita tidak hidup di zaman virus lagi. Berkat teknologi imunologi kita telah meninggalkannya. Kemarin sampai yang terakhir COVID itu kan kita tetap bisa mengatasinya. Sekarang kata Byung Chul Han bukan itu. Dari sudut pandang patologis awal abad 21 tidak ditentukan oleh bakteri atau virus, tapi oleh neuron, saraf. Penyakit neurologis, jadi ini berhubungan dengan saraf, termasuk saraf otak. Ada beberapa yang populer. Yang pertama depresi. Kemudian attention deficit hyperactive disorder. Ini biasanya kalau orang kemudian jadi impulsif, mudah marah. Hiperaktif kalau ada orang karena khawatir dianggap malas, khawatir dianggap tidak produktif, terus ngerjain apa saja. Ini biasanya ini penyakitnya kadang ada di anak-anak. Hiperaktif itu kan sering anaknya tidak bisa diam. Atau tidak bisa fokus. Gerak terus dia tidak bisa disuruh diam itu kalau tidak begini-begini, kalau tidak bisa. Itu namanya ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ternyata itu sebenarnya ini banyak disebut penyakitnya anak-anak sih. Tapi hari ini orang dewasa banyak yang seperti ini. Ngamuk, tidak ada alasan gebrak-gebrak. Nah, ini kemungkinan penyakit ini. Atau borderline personality disorder. Ini penyakit kepribadian ambang. Jadi bingung, stres, impulsif. Ini BPD, bukan Bank Pembangunan Daerah. Tapi ini penyakit jiwa ternyata. Baik ya, termasuk burnout syndrome. Ini menandai lanskap patologi awal abad 21. Jangan-jangan kita ada di antaranya. Jadi kita sakit jiwa tapi tidak ngaku. Jangan-jangan kita termasuk ODGJ semua.
Ada gangguan kejiwaan, depresi, stres, tidak fokus, cemas, impulsif, ngamuan, baperan, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita baca medsos itu isinya panas terus. Jangan-jangan kita masuk di sini. Nah, kalau dirangkum nanti di buku Burnout Society itu 3 penyakit utama. Yang pertama burnout, karena kita ditekan terus untuk produktif, kelelahan. Hidup ini rasanya berat. Kemudian depresi. Satu tahap sebelum menuju putus asa. Karena kita gagal memenuhi ekspektasi kita. Orang menyuruh kita begini, ceramah-ceramah mengidealkan begini, terus kita membawa diri kita ke sana, ternyata tidak mampu, terus gagal, terus kita kecewa dengan diri kita, terus kita depresi. Kemudian narsis. Narsis ini muncul karena kita terobsesi pada pembentukan diri kita yang sempurna. Ini juga sejenis gangguan jiwa. Ya, termasuk nanti beliau di salah satu bukunya sempat membahas tentang selfie. Jadi yang keranjingan selfie itu bagian dari sini. Nanti kita lihat alasannya apa kok begitu. Nah, kita lihat pelan-pelan. Ini untuk nengok diri kita ya. Sebelum pada akhirnya kita puncaknya memang jatuh cinta kepadanya. Tapi kalau dalam kondisi kelelahan, kalau kalian kelelahan misalnya, ya apa yang ada di sekelilingmu yang indah tidak akan tampak indah. Yang cantik tidak akan tampak cantik. Kalau kamu kecapean, sementara gaya hidup kita hari ini gaya kelelahan. Burnout. Kenapa kita bisa burnout itu kan, burn itu kan semacam nyala, out itu habis. Jadi kita kayak lilin yang kehabisan nyala. Kita kayak lampu yang kehabisan cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena kita yang mengeksploitasi diri kita. Kita kan sering mengkritik orang lain, mengeksploitasi kezaliman macam-macam, tapi ternyata yang paling sering kita eksploitasi itu diri kita sendiri. Kita beri target-target besar di luar kemampuan kita. Kita paksa diri kita melakukan ini, melakukan itu, tanpa kita evaluasi sejauh mana kita nyaman, kita mampu, kita bisa. Ini namanya eksploitasi. Sudah. Banyak di antara kita yang kerjaannya tiap hari memarahi diri kita. Memarahi dirinya sendiri. Ada enggak yang bilang tentang diri, aku itu bodoh banget ya. Aku itu kok enggak pinter ya. Aku itu dirinya dimarahi terus tiap hari. Dieksploitasi habis-habisan. Itu kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, itu mungkin kita sudah dilaporkan polisi itu. Menyakiti. Ini eksploitasi diri. Yang kedua, kita terus didorong untuk berprestasi, berkembang, jadilah versi terbaik dirimu. Jadi kamu tertekan terus. Kamu tidak ngerti kapan harus istirahat, kapan apa. Istirahat pun pikiranmu ke sana. Jadi hari ini kalian tidak pernah, sering saya sebut ya, kalian tidak pernah tidur. Hari ini kamu ketiduran. Jadi sebelum tidur pikiranmu besok mau apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu nyekrol TikTok sampai entah video keberapa terus kamu ketiduran. Itu kerjaan kita tiap hari. Jadi akhirnya apa? Kita burn out. Kita ingin sempurna di semua aspek hidup kita. Karir, keluarga, kesehatan, kita ingin beres semua. Dan kita berambisi ke sana. Sampai energi kita habis, akhirnya semuanya tidak terurus dengan baik. Nah, ini sering jadi masalah kita. Jadi ya termasuk dalam hidup sosial, termasuk mungkin dalam hidup bernegara. Kita semua kelelahan sekarang.
Kita tidak bisa membedakan antara ini kerja, ini istirahat, ini waktu untuk masyarakat, ini waktu untuk saya sendiri. Itu sudah campur, tidak jelas sudah. Kita selalu didorong untuk aktif. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain yang tidak dalam kategori aktif, kalian merasa bersalah. Kalian merasa berdosa. Itu yang membuat kalian burn out. Habis cahayamu. Jadi padahal kata Kanjeng Sunan Kalijaga, urip itu urup, hidup itu nyala. Kalau nyalamu habis, apa yang bisa kamu bagi sesamamu? Apa yang kamu sisakan untuk orang-orang yang kamu cintai? Kalau tenagamu terlanjur habis, pikiranmu terlanjur terkuras, batinmu terlanjur kelelahan. Nah, ini ya bahan introspeksi kita. Yo, saya tahu kalian masih muda semua, masih ambisius semua, tapi tetap harus taktis, harus strategis, dan tetap manusiawi. Jadi, iya sih kalau laptop sih kamu buka kapanpun dia bisa memberi. ChatGPT kamu tanya kapanpun jawabannya valid. Tapi pikiran kita tidak secanggih itu. Energi kita tidak sekonsisten sebesar itu. Oke, jadi ini ciri burnout. Kata yang Chul Han, saat ini setiap orang adalah buruh yang mengeksploitasi dirinya sendiri dalam perusahaannya sendiri. Orang-orang sekarang menjadi tuan dan budak sekaligus. Bahkan perjuangan kelas telah berubah menjadi perjuangan batin melawan diri sendiri. Oh, ini pengembangan ya dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya kita mengkritik zaman dulu eksploitasi manusia, eksploitasi bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Ada kelompok borjuis, proletar, ada majikan, ada buruh. Yang itu majikan mengeksploitasi buruhnya. Tapi sekarang majikan itu kita, buruhnya juga kita. Kita yang target, kita yang kerja. Kita yang menyuruh dan kita yang melakukan. Jadi kita itu majikan sekaligus buruh di perusahaan diri kita sendiri. Kitalah tuan sekaligus budak. Jadi ini kalau di Nietzsche kan ada konsep mentalitas tuan, mentalitas budak. Tapi ternyata hari ini tuannya ya kita, budaknya ya kita. Kita jadi budak dari diri kita sendiri. Perjuangan kelas itu sekarang berubah jadi perjuangan batin. Melawan diri kita sendiri. Ini problem-problem besar kita. Ya. Baik, kalau ada teman-teman yang mungkin sering gelisah, merasa hidupnya hampa, tidak bernilai, sensitif, impulsif, ngamuan, baperan. Temen ngomong tidak nyinggung dia, dia tersinggung. Nah, ini mulai, kalian sudah mulai kelelahan itu. Ya, temen tidak ngapa-ngapain, wong temen cuma beli HP terbaru, terus kamu tersinggung. Mentang-mentang saya orang tidak punya, dipameri terus. Temenmu tidak niat pamer. Kamu sendiri yang merasa dipameri, dia tidak ingin pamer. Itu mulai kalian kelelahan, mulai burnout. Hati-hati. Jaga kesehatan ya, karena ini pertarungan berat itu melawan diri kita. Ini mungkin makna yang khusus ya. Kan kalian mungkin hafal bagaimana Rasulullah bilang setelah perang Badar itu kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan perang besar itu dulu dimaknai perang melawan diri kita sendiri. Dan sekarang disarahi oleh Yang Chul Han ini ya Bu. Perang paling berat memang melawan diri kita sendiri. Karena kita sering kejam pada diri kita. Kita yang sering menindas diri kita sendiri. Ini jangan dimaknai sebaliknya ya. Kadang-kadang kita itu terus memaknainya ekstrim. Berarti saya harus santai-santai saja atau Pak, males-malesan saja atau Pak. Benar saya berarti kemarin rebahan saja mungkin. Kamu maknanya kamu dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri itu namanya.
Jadi kamu harus paham konteksnya teori ini. Jadi intinya jangan berlebihan. Sampai kamu kelelahan itu berarti sudah berlebihan, berarti kamu tidak ngerti kapan berhenti, kapan istirahat. Tapi istirahat terus, berhenti terus, ya tetap negatif. Terlalu aktif jelek, terlalu pasif ya tentu saja jelek. Jadi semua yang terlalu negatif. Jadi masyarakat hari ini sudah terlalu. Jadi terlalu aktif. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama burnout. Problem kedua depresi. Ada beberapa pandangannya Byung Chul Han. Kenapa orang bisa depresi? Yang pertama, efek dari overload informasi, overload kemungkinan, dan overload aktivitas. Overload informasi itu segala informasi masuk ke kita. Ketika segala informasi masuk ke kita, terbuka banyak sekali kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ketika banyak sekali kemungkinan bisa kita lakukan, alternatifnya dua. Kita bingung, atau yang kedua kita melakukan macam-macam hal. Tanpa pertimbangan mendalam. Jatuhnya overload aktivitas. Jadi mungkin ya kalian yang usia-usia mahasiswa ini masih bingung. Saya ingin jadi ini Pak, terus kamu melakukan itu. Pak, saya ingin besok ke luar negeri Pak, terus kamu kursus bahasa. Tapi saya juga ingin pinter IT Pak, karena zaman sekarang kalau ndak IT ya ndak. Terus kamu kursus IT, komputer. Itu ndak cuma operator Pak, sekarang yang lebih dicari itu yang coding-coding. Terus kamu kursus coding. Setelah itu selain itu Pak, terus apa baik kamu hidup ini kan perlu ketenangan Pak. Berarti perlu jiwa yang stabil. Antara lain harus bisa musik lah Pak. Terus kamu kursus musik. Terus kamu semuanya kamu ikuti. Dari mana kamu tahu? Banjir informasi di kepalamu. Wah ini baik ini. Wah itu bagus ini. Wah itu. Sekedar nyari tukang pijet aja terus kamu googling kok banyak ya. Mungkin di sini dicoba. Enggak cocok. Ganti tukang pijet sana. Masih belum cocok juga. Oh ini enak sih, tapi lebih enak yang kemarin. Terus kamu bingung. Jadi banjir informasi, banjir kemungkinan, akhirnya banjir aktivitas. Terus kamu depresi. Jangan dikira banjir informasi itu menyenangkan. Ada banyak konsep yang kemarin-kemarin kita pelajari itu mengajarkan ke kita ada kalanya tidak tahu itu lebih baik. Jadi dalam banyak aspek kadang-kadang tidak tahu itu lebih selamat. Ketika kamu tahu, kamu tambah ribet, tambah repot, tambah cemas. Misalnya, kamu punya teman, kamu tidak tahu kalau teman ini dulunya misalnya pernah dihukum karena apa gitu. Karena pelecehan atau karena apa itu. Ketika tidak tahu kamu aman, dia sudah tobat. Sekarang kamu nyaman saja, kamu tidak tahu masih jalan. Tapi begitu kamu tahu, beda sudah kan, kamu mulai deg-degan ini. Saya harus ngambil jarak ini kamu mulai. Karena kamu tahu. Dan kamu tidak berani tanya. Pokoknya minggir saja. Ini yang sering terjadi. Jadi overload informasi, overload kemungkinan, akhirnya overload aktivitas. Kemudian orang banyak depresi karena menganggap kegagalan terjadi karena aku yang tidak kompeten. Jadi dia lupa bahwa manusia itu tidak ada yang tanpa batas. Semuanya terbatas. Tidak ada manusia yang menguasai nasibnya 100%. Bahkan kalian yang ahli pun kadang-kadang juga gagal. Tapi karena tadi teorinya, kamu pasti bisa. Setiap orang punya potensi. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu pasti mampu. Akhirnya ketika gagal, kamu menganggap dirimu lah yang tidak kompeten. Terus kamu merasa saya tidak produktif, saya jelek, saya tidak canggih.
Saya tidak berharga. Di situ dia merasa depresi. Apalagi kemudian anti negativitas. Kamu merasa tertekan. Di mana-mana ditanya orang, kapan lulus? Nanti kalau sudah lulus, kapan nikah? Belum lagi kapan kerja? Sudah nikah, sudah kerja, kapan punya anak? Sudah punya anak, kapan beli mobil? Sudah punya anaknya, sudah 2 kok belum punya mobil. Nanti kapan punya rumah sendiri? Kapan? Kamu tertekan terus. Mungkin sampai tua juga begitu. Sampai punya anak, punya cucu, kamu ditekan terus. Itu yang membuat kamu kelelahan. Kadang orang tanya kayak gitu kan basa-basi saja toh. Tapi kamu menganggapnya serius. Mbok kalau basa-basi jawabnya ya basa-basi saja. Kapan nikah? Insya Allah. Itu aja kan. Kapan kerja? Insya Allah. Itu aja sudah aman. Tapi karena kamu baper, terus kamu stres. Kenapa kamu baper? Kamu kelelahan. Kenapa kamu kelelahan? Tiap hari kamu sebenarnya mikir itu terus. Ketika kamu mikir itu terus, ditanya orang, mesti saja kamu kesenggol. Lihat temennya nikah semua, tinggal aku yang belum nikah. Tiap hari kamu mikir, kok ya temanmu santai tanya, lah kapan kamu? Sejak kemarin tak pikir, sekarang kamu senggol. Tentu saja terus jadi baper. Kapan punya rumah? Itu sejak dulu sudah mikir kapan punya rumah, malah ditanya lagi. Tersulutlah dirimu. Jadi ini yang membuat hari ini banyak orang depresi. Belum lagi kalian kehilangan jati diri, kehilangan makna hidup. Dari mana kita bisa hilang jati diri? Dari banjir informasi. Terus kita merasa berarti diriku ini tidak ideal. Berarti diriku ini masih negatif, masih jelek. Terus kamu ingin ganti diri yang lebih baru, lebih fresh. Dan kamu tidak mampu ke sana. Tambah stres, tambah kalian depresi. Ini problem hari ini ya. Kemudian isolasi sosial. Hari ini tidak seperti dulu, kita cenderung lebih individual. Iya sih kalau di medsos rame, tapi dalam kehidupan nyata kita lebih tersekat-sekat. Kadang saya duduk di sini, teman duduk di sebelah, masing-masing pegang HP, ngobrolnya tidak dengan yang bersebelahan, tapi dengan yang berjauhan. Sehingga banyak orang yang depresi, putus asa sendirian. Dan dia tambah depresi lagi karena menganggap tidak ada orang peduli ke dia. Itu yang kemudian beberapa kita lihat kisah-kisah orang sampai ingin mengakhiri hidupnya, menganggap hidupnya tidak berarti, tidak bermakna karena saya tidak punya karya, karena saya tidak seideal yang dibilang motivator-motivator itu, karena saya terus dia drop, merasa ngapain terus saya hidup. Nah ini kalian harus sudah mulai hati-hati ya. Kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti ini, cari teman. Jangan sendirian. Masih banyak orang yang peduli pada kalian, cuma belum dapat momen saja untuk dekat dan menyapamu. Saya yakin temanmu banyak, kalau dia tahu masalahmu, sukarela mereka akan membantu menghiburmu. Sayangnya, situasi hari ini membuat kita saling berjauhan, saling tersekat. Lebih terbuka. Kalian kalau di dunia nyata mungkin hari ini jarang terbuka. Terbukamu justru di dunia maya, dunia digital, dunia medsos. Itu apa saja kamu pamerkan. Tapi kalau ketemu teman di dunia nyata kamu malah diam. Jadi temanmu tidak tahu ada gejolak apa di pikiranmu, apa kegelisahanmu. Ya, jadi ini problem kedua, depresi. Kata Byung-Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin.
Ini kan orang putus asa. Tidak ada yang mungkin lagi aku lakukan. Hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ketika masyarakatmu punya ideologi, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Begitu kamu tidak mampu dan tidak bisa, kamu akan depresi. Maka kata Byung Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin, hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ini berarti ada andil kita semua juga. Kita selama ini mengglorifikasi bahwa segalanya bisa, segalanya mampu, segalanya mungkin. Makanya mungkin agama itu mengajarkan kita, ya kalau punya tekad apa, punya keinginan apa, akhirilah dengan insya Allah. Kamu pasti bisa, insya Allah. Nah, itu mungkin lebih menurunkan tensi kepastian kemutlakannya. Lebih membuat kita nyaman seandainya gagal, mungkin Allah belum mengizinkan. Dibandingkan kita yakini 100% mutlak, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Karena begitu gagal, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Menganggap bahwa saya tidak kompeten, saya ini level rendah berarti. Ini SDM level rendah berarti saya itu ya. Sekarang istilah ini kan sering kamu pakai. Menyebut dirimu tidak berharga, level rendah, dan lain sebagainya. Baik. Kata Byung Chul Han lagi, orang yang depresi tidak mampu memenuhi harapan karena dia sudah lelah, harus menjadi dirinya sendiri. Jadi orang depresi itu kan orang yang capek saya jadi orang seperti ini, yang mengejar-ngejar mimpi, yang harus beraktivitas terus, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau ada teman-teman sedang di fase ini, mungkin pikirannya sulit mencari jalan keluar, carilah teman lebih terbuka. Jangan diam saja, jangan dipendam sendiri. Di sekitarmu ada banyak telinga yang siap mendengarkan. Kamu saja yang jarang menyapa mereka. Sapalah, maka mereka siap mendengarkan apapun keluhanmu. Jangan dipendam sendirian. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah burnout, depresi, ini yang mungkin sampai hari ini masih kamu lakukannya, narsisme. Karena tadi fokus pada aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang harus unggul, aku yang harus berprestasi, fokusnya terus pada aku, melahirkan karakter narsis. Kalian hanya melihat dirimu sendiri, mengejar pengakuan, mencari validasi. Kamu bingung kalau sudah posting lama, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen. Tiap hari kamu memproduksi kabar, berita, info tentang dirimu sendiri. Semua bagian dari dirimu kamu pamerkan. Ini yang oleh Byung Chul Han disebut transparansi. Hari ini kita ada di situasi transparansi total. Kitalah yang membuka diri kita seluas-luasnya pada orang lain. Tujuannya apa? Pamer. Tidak hanya yang dalam bentuk foto. Dalam bentuk kata, komentar, kalimat. Kalian sedang pamer. Kamu sedang pamer ingin menunjukkan, saya loh sekarang ngerti filsafat. Terus komentarmu mampu-mampu filosofis semua. Iya kan? Terus komenmu, wah, gagasan seperti ini pernah disampaikan Nietzsche sebelumnya. Dan kamu bangga. Terus temanmu jempoli semua. Wah, kamu hebat sekali. Atau kamu ingin menunjukkan kamu anak soleh. Terus kamu komentarnya disisipi ayat. Terus kamu... Ya kan? Jadi tidak harus foto, ternyata tidak harus gambar juga untuk kamu narsis menunjukkan dirimu.
Atau kamu ingin menunjukkan kamu orang yang lucu, atau kamu ingin menunjukkan orang yang peduli, atau kamu... Ya semuanya sebenarnya tujuanmu ingin diakui, divalidasi. Wah, ternyata kamu lucu juga ya. Wah, ternyata kamu orangnya cuek asik nih. Wah, ternyata kamu orangnya iseng juga ya kamu. Tergantung citra apa yang ingin kamu bangun. Jadi, itu yang terjadi hari ini. Ternyata penyakitnya ada di diri kita. Jadi, kita menganggap bahwa kitalah satu-satunya yang jadi pusat perhatian. Yang harus diperhatikan orang yang nyambung dengan kita. Ini kemudian dilanjutkan ke istilahnya Feng Chulhan, diri kita anggap jadi cermin. Maksudnya apa? Terus kita menilai apa saja dan siapa saja sesuai standar kita. Jadi ini efeknya, efek lanjutannya dari narsis tadi. Orang kita salah-salahkan, orang kita sesat-sesatkan, orang kita hakimi ini, hakimi itu. Standarnya apa? Pikiran kita, diri kita. Karena kita menganggap kitalah yang paling benar, kitalah yang paling ideal. Kita menganggap orang sudah mengakuiku semua. Ini efek kedua yang kita lihat banyak sekali masalah-masalah hari ini seputar itu. Kemudian yang ketiga, orang narsis itu hidupnya adalah panggung. Kalau itu panggung, ya isinya acting. Peradaban hari ini itu ya peradaban acting semua. Kalian lihat di medsos, di YouTube. Sekarang semua orang membuat panggungnya sendiri. Bikin channel sendiri-sendiri. Dulu kalau kamu ingin acara kan lihat TV, itu pun ya tidak serame sekarang. Acaranya TV sesuai produsernya, dia bikin acara apa. Mungkin lihat film ini, film itu kamu nunggu-nunggu. Sabtu ini film apa ya, Jumat ini film apa. Dulu begitu, sekarang kamu tinggal nyari channel suka-suka kamu. Kalau tidak ada di channel-channel yang kamu cari, kamu bikin channel sendiri. Bikin TV sendiri. Sekarang kan begitu situasinya. Ini berakar pada apa? Ya berakar pada mentalitas narsis. Jadi kalian sedang acting. Jangan salah, ketika kamu acting berarti kamu tidak jadi dirimu sendiri. Lama-lama tidak jadi dirimu sendiri, pada saatnya kamu akan bingung memahami dirimu sendiri. Ini yang orang menyebutnya kehilangan jati diri. Jadi itu kan kayak dulu ada sindrom ketika seorang aktor sering main film, terus dia perannya macam-macam beda-beda karena dia aktor canggih ya sangat menghayati. Akhirnya efeknya pada akhirnya dia sendiri bingung, aku yang asli itu yang mana? Semua hidupnya hanya acting. Kalau dulu aktor, sekarang kita semua ternyata juga aktor. Kita semua acting. Nah, ini peradaban. Itulah yang membuat kita lelah. Kalau kita hidup apa adanya sebagai diri kita, itu kan nyaman-nyaman saja. Tapi begitu harus acting, begitu harus pura-pura, tentu saja kita akan kelelahan. Karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita sebenarnya tidak mau seperti itu sih, tapi ya harus seperti itu tuntutan acting. Atau kalau bahasamu hari ini tuntutan konten. Kamu kan harus bikin konten dan itu continue biar channelmu rame. Begitu kamu tahu, wah kalau saya acting seperti ini, yang nge-like banyak, yang follow banyak. Besok kamu ulang dengan acting yang sama, mungkin adegan yang berbeda. Besok kamu ulang lagi, kamu ulang lagi. Pada akhirnya kamu kebingungan sendiri dengan dirimu. Apa iya aku itu begitu? Nah ini masalah besar kita. Bahkan
nanti beliau nulis buku, Byung-Chul Han ini, The Agony of Eros. Di era hari ini cinta itu kemudian juga hanya jadi komoditas untuk narsis. Jadi hubungan kita coraknya konsumtif. Ya mungkin kasarnya kalian pacaran hanya untuk konten saja. Kalian menyatakan cinta itu hanya agar divalidasi, diakui orang. Wah, ini orangnya penyayang sekali. Wah, dia orangnya lembut sekali pada pasangannya. Wah, itu. Jadi kadang kalau di medsos, kalau di konten kelihatan rukun, baik-baik, tiba-tiba cerai. Misalnya, dan kamu kaget, kok bisa? Lah ya kemarin memang hanya acting. Itu yang banyak terjadi hari ini. Jadi cinta pun jadi komoditas untuk narsis. Tanpa kedalaman emosi. Apa cinta, jatuh cinta kepadanya bisa begitu, Pak? Sekarang banyak yang begitu. Sekarang banyak yang bikin konten-konten spiritual, mungkin konten-konten makna-makna mendalam. Tapi ya, kalau kata Imam Ghazali, hanya berhenti di mulutnya saja. Dianya sendiri tidak seperti yang dia omongkan. Dulu kita pernah membahas Imam Ghazali ketika membicarakan orang-orang yang tertipu. Antara lain orang yang di mulutnya berisi hal-hal mulia, tapi dirinya sendiri tidak berubah jadi mulia sebagaimana yang dia katakan. Kalian mungkin bisa acting cinta kepada Allah. Mungkin dengan cara kelihatan soleh, dari mulutnya kalimat-kalimat ilahiyah keluar, tapi hatimu sama sekali tidak ke sana. Kamu sekedar cuma ingin dipuji, cuma ingin kontenmu rame, cuma ingin orang jempoli semua, cuma ingin orang kagum padamu, dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya ya kalian introspeksi. Jadi ini agak halus model narasi. Kalau depresi kan kelihatan ya, burnout kelihatan, tapi narsis ini tidak kelihatan. Kamu merasa baik-baik saja, padahal itu tidak. Efeknya kalian bisa kehilangan dirimu sendiri. Kata Byung-Chul Han, dalam jejaring sosial, fungsi teman terutama adalah untuk meningkatkan narsisme. Dengan memberikan perhatian sebagai konsumen pada ego yang dipamerkan sebagai komoditas. Kalian mencari validasi, mencari follower, mencari jempol, mencari komen. Itu kan pada teman-temanmu. Gunanya apa sih kamu mencari follower yang banyak? Secara psikologis, kata Byung-Chul Han, untuk meningkatkan narsisme. Merekalah konsumenmu, kamu penjualnya. Merekalah penontonnya, kamu aktornya. Jadi teman-teman yang di jejaring sosial itu sebenarnya fungsinya sebagai konsumen narsisme. Nah, nanti kalau kalian menyapa followermu begitu ya, wahai konsumen narsisku. Ya, selamat siang, selamat pagi. Masih mau like toh kontenku gitu ya. Baik, ini yang kita lakukan. Bahkan ini coba dicari ya, beliau di buku terakhir itu menulis The Crisis of Narration. Kata beliau, yang menyebabkan orang kecanduan selfie itu bukan rasa cinta diri atau kesombongan narsistik, tetapi kekosongan batin. Kenapa bisa begitu? Karena dia belum yakin terhadap dirinya. Maka dia perlu penegasan orang lain tentang bahwa aku ini hebat loh, aku ini cantik loh, aku itu ganteng loh, aku itu pinter loh, aku itu. Dia menunggu penegasan dari orang lain, baru dia yakin bahwa aku begitu.
Ini yang membuat, ini yang disebut oleh Byang Chul batinnya sedang kosong. Kesadarannya tidak tentang dirinya, tapi dia menunggu pengakuan orang lain tentang dirinya. Jadi kalau melakukan kebaikan, dia belum yakin itu baik sebelum dijempoli orang lain, sebelum diakui orang lain bahwa itu baik. Nah, ini ciri-ciri kekosongan batin. Tentu saja kalau kalian ada di titik ini, kalian akan kelelahan luar biasa. Karena mengejar pengakuan orang lain itu tidak segampang kelihatannya. Karena biasanya orang yang mentalnya seperti ini, ada kritik satu saja, dia panik sudah. Yang lain muji, jempol-jempol, wah bagus, hebat. Terus ada satu yang kritik, kok kayak gitu, salah itu, keliru itu, kamu panik sudah. Karena kamu ingin pengakuan total. Begitu ada satu yang negatif, ya kamu gelisah dengan itu. Yang sering bikin konten mungkin merasakan ya, kalau dikritik satu gitu. Untungnya saya tidak main medsos. Kalau saya main medsos mungkin aku stres sejak dulu ya. Kalau ada kritik, ada itu. Mungkin kalau dengar filsafat kafir pak, itu mungkin. Untungnya saya tidak ngikuti perdebatan itu. Mungkin kalau ngikuti terus bubar lah, tidak ngaji-ngaji filsafat. Mungkin bisa begitu ya. Tapi ya memang zaman kita hari ini seperti itu. Baik ya, jadi ada 3 efek tadi ya. Situasi hari ini, yaitu kondisi kelelahan akut, burnout, kondisi depresi, dan kondisi narsistik. Nah, lanjutkan. Ada beberapa jenis paradok yang disampaikan oleh Byang Chul Han. Beliau menyebut istilah paradox of freedom. Kata beliau, freedom turns out to be a form of control. Kebebasan pada saatnya berubah menjadi sebentuk kontrol. Selama ini kan kita mendewakan kebebasan. Saya harus bebas, saya tidak boleh dijajah, saya harus milih sendiri apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya putuskan untuk hidup kita. Ternyata kemudian terjadi paradok. Paradok itu ya pertentangan. Apa saja paradoknya? Yang pertama, kebebasan ternyata berubah jadi paksaan. Siapa yang memaksa? Diri kita sendiri. Jadi bebas milih sih, tapi bebas milih ini terus berubah jadi pemaksaan kita pada diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, milih ini, milih itu. Jadi jangan dikira kebebasan itu simpel. Kalau tidak hati-hati, bahkan kebebasan itu sendiri bisa mengikat kita. Pak, saya orangnya isi kok Pak, suka-suka saya saja. Nah, akhirnya apa? Kamu diikat oleh pemaksaanmu pada dirimu untuk selalu suka-suka dirimu. Jadi untuk selalu asal-asalan. Padahal sebenarnya ada kalanya kamu tidak ingin asal-asalan, tapi loh, saya kan sudah mencitrakan diriku jadi orang asal-asalan, ya harus asal-asalan lagi. Jadi awalnya kebebasan, tapi kemudian berubah jadi pemaksaanmu pada dirimu sendiri, ya biasanya sesuai citra yang ingin kamu bangun. Jadi saya kan orang kritis Pak. Wah terus apa wae dikritisi. Padahal kadang yang tidak penting sih, simpel sih, sepele sih. Misalnya kamu mengkritisi, ini mikrofon kok pendolnya kecil sekali, yang mbok ya lebih besar kan suaranya lebih. Ngapain kamu komentarin? Saya kan orang kritis Pak. Iya wis. Yes, sing waras ngalah lah kalau sudah begitu ya. Iya kamu orang kritis, tapi kan yo tahu prioritas, tahu konteks, tahu situasi. Jadi ya tidak semuanya harus begitu. Itu menarik kalau di Jawa itu kan ada satu peribahasa, ngono ya ngono, ning ya aja ngono.
kritis ya kritis, tapi ya ndak kayak gitu. Nah itu ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya pinter, tapi ya ndak begitu. Nah itu, ini kalau di bahasa Indonesia kan ada unik. Begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Ini kayak paradok ya, tapi hidup ini memang harus begitu. Iya sih, pingin sukses ya pingin sukses, tapi mbok ya jangan segitunya. Pingin kaya, iya, semua orang juga pingin kaya, tapi mbok ya jangan begitu. Pingin dapat istri cantik, iya. Pingin dapat suami ganteng, iya. Semua juga begitu, tapi mbok ya caranya jangan begitu. Ini kan kayak membolehkan, tapi terus ngerem. Ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Ndak suka sih ndak suka, tapi ya mbok jangan sampai segitunya. Suka sih mengidolakan, tapi mbok yo jangan semembabi buta itu. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Baik, ini kapan-kapan kita dalami ya filosofi ini. Agak paradok, tapi ya itulah kehidupan. Nah, seringkali kita ini tidak ngerti limit tadi. Diberi kebebasan, ya kita bebas milih, tapi terus kita berhenti di pilihan itu, akhirnya pilihan itu justru jadi belenggu kita. Kebebasan yang tidak terbatas menciptakan beban yang tidak terbatas juga. Jadi, kalau kita tanpa punya batas, tanpa punya standar, tanpa punya kesadaran tentang sejauh mana kemampuan kapasitas kita, ya pilihan kita pada akhirnya akan membelenggu kita. Jadi kadang-kadang pilihan itu di waktu sekarang benar, tapi besok waktunya ganti berubah, ya jadi tidak relevan. Kadang-kadang kita saya sudah terlanjur ini, ya tetap ini Pak. Loh enggak, sekarang situasinya ganti, kondisinya berubah. Kalau sampean masih dengan pilihan lama, tidak nyambung sudah. Nah, ini kebebasan yang tidak terbatas akan menciptakan beban yang sama tidak terbatas. Pokoknya saya istiqomah pakai HP jadul Pak misalnya. Harus ini, kalau ndak ini ndak saya ndak mau terpengaruh oleh zaman yang terbaru. Lah sekarang banyak urusan kita berhubungan dengan smartphone yang terbaru. Kalau kita masih pakai HP jadul ya kita terbatas. Akhirnya banyak urusan terbengkalai karena kita terbelenggu oleh yang jadul tadi. Padahal ya kita bisa beli yang baru, terlanjur diikat oleh idealisme kita. Kita tidak luas menyikapi situasi. Akhirnya ya pandangan yang semula luar biasa jadi belenggu. Kemudian paradok kebebasan yang ketiga, kebebasan itu ternyata hanya ilusi, kata Byung-Chul Han. Kenapa begitu? Kita merasa bebas milih, tapi sebenarnya tidak ada orang itu yang 100% sepenuhnya pilihan itu murni karena pilihannya. Pasti ada pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh mungkin orang tua, pengaruh pendidikan sejak kecil. Sehingga itulah pilihanmu. Warna hitam apa warna pink? Itu kan, kalau saya pink saja. Itu pilihan saya bebas, ini kok saya memang sukanya pink. Ya sekarang kamu milih pink itu memang kesukaanmu. Tapi lahirnya kesukaanmu itu pasti ada sejarahnya, ada yang mempengaruhi. Jadi itu seolah-olah kamu bebas, tapi sebenarnya tidak. Kamu sejak awal sudah disituasikan oleh sejarah hidupmu. Ini yang sering kita tidak sadari. Makanya Byung-Chul Han bilang ya kebebasan itu kemungkinan hanya sejenis ilusi. Karena pilihan-pilihan yang menurut kita bebas itu mungkin saja sebenarnya sebelumnya sudah tersituasi, terkondisi oleh sejarah hidup kita. Pilihan apapun. Bahkan mungkin Pak
tipe saya Pak, pasangan itu begini loh Pak, begini. Itu kan seolah-olah tipemu, kamu sendiri yang milih. Tapi seleramu ke situ, itu mungkin karena sebelumnya kamu ngalami ini, ngalami itu. Kayak misalnya apa, selera musik misalnya. Kalau saya dari desa itu sejak kecil musik itu ya telinga saya akrab dengan dangdut misalnya. Pokoknya hajatan ya dangdut, atau secara apa dangdut. Jadi begitu dengar dangdut rasanya nyaman saja, klop saja. Jadi kalau disuruh musik ini, musik itu dangdut. Nah, itu bukan karena kok pilihan bebas saya milih dangdut. Tapi memang ada sejarah yang mengantarkan saya kemudian lebih dekat, lebih nyaman dengan musik dangdut. Kayak kalian lebih suka tempe atau ada yang anti tempe. Itu pasti ada sejarahnya. Jadi yang kamu sebut kebebasan milih itu sebenarnya ya tidak bebas-bebas amat. Kalian disetir oleh sejarahmu tapi kamu tidak sadar. Kalau psikologis bahkan disetir oleh bawah sadarmu. Nah, jadi kebebasan itu ternyata paradok. Yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri. Ya tadi loh, kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu. Itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak, sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Ini menurut Byung-Chul Han di buku The Burnout Society. Nah, selain paradox freedom, paradox kebebasan, ada pula paradoks hiperaktivitas. Zaman sekarang kan tadi saya jelaskan orang mengejar kesibukan. Orang mengejar aktivitas. Rasanya berdosa kalau diam saja, kalau rebahan saja, kalau males-malesan saja. Ternyata ada paradoknya juga. Apa paradok? Paradok hiperaktif itu yang pertama multitasking. Multitasking itu kan harusnya ya, kalau mengikuti makna harafiahnya. Multitasking itu kita di satu waktu melakukan banyak aktivitas sekaligus. Itu namanya multitasking. Sambil ngaji, sambil minum misalnya. Minum ya. Ini sekedar contoh. Biar minum beneran. Ini kan multitasking namanya. Alhamdulillah di satu waktu ada 2 aktivitas kita jalankan. Malam hari ini banyak ya multitaskingnya. Launching buku, ngaji filsafat, minum. Mungkin kalian nyambil kan banyak. Ini namanya multitasking. Logika lurusnya dengan banyak aktivitas kita dapat banyak manfaat dari waktu yang sama. Ternyata yang terjadi hari ini, multitasking itu banyak aktivitas, tidak ada gunanya semua. Makan sambil lihat HP. Makannya tidak menikmati, HP-nya tidak terlalu fokus, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Pak, mengisi waktu Pak sambil istirahat, saya sambil nyekrol TikTok misalnya. Dan kamu juga tidak dapat manfaat apa. Dari TikTok cuma terhibur sebentar. Istirahatnya tidak dapat. Capek nyekrol. Dari nyekrol juga tidak dapat apa-apa. Jadi ini yang disebut multitasking tapi tanpa tujuan, tanpa makna. Kalian sering melakukan apa-apa di satu waktu 2 kegiatan atau 3 kegiatan tapi tidak ada gunanya. Inginnya sih sambil ngetik, sambil dengerin musik atau sambil nonton YouTube. Akhirnya hasilnya apa? Jengkel.
tulisannya nggak jadi, YouTube juga tadi nggak jelas lihat apa, terus saya sendiri jengkel, kamu marah-marah sendiri, kapan tulisan saya jadi ini Pak? Jadi multitasking yang tidak berbuah. Ini paradok. Ini yang sering terjadi di kita. Kita kelihatan sibuk sekali. Kalau temanmu, yuk hangout, yuk wow sibuk saya, ada tugas saya, ada ini. Padahal besok ya dihukum dosen itu tugasnya tidak selesai. Nah kemarin alasan sibuk itu hasilnya apa? Tidak ada. Cuma dapat sibuknya saja. Jadi kita ini hyperactivity. Seolah-olah kegiatan kita banyak, kesibukan kita banyak. Tapi tidak kelihatan hasilnya, tidak kelihatan maknanya. Ini problem hari ini ya. Yang kedua kata Buyang Chul Han, sekarang kesibukan itu jadi status. Manusia hari ini membanggakan keberhasilan, produktivitas. Dan keberhasilan serta produktivitas itu simbolnya sibuk. Kalian bangga kalau sedang sibuk. Kapan-kapan yuk jalan-jalan yuk. Kapan? Sabtu. Sabtu enggak bisa. Saya sudah ada ini. Ya minggu lah. Minggu apalagi. Saya sejak pagi itu sudah ada schedule-nya. Senin sudah masuk kerja. Ya Senin sore lah. Senin sore ya waktunya saya jogging. Senin malam enggak ada waktu. Dan kamu bangga dengan itu. Jadi simbolnya orang hari ini itu kalau dia kelihatan jadwalnya padat, sekali sibuk, sekali dia bangga. Statusnya tinggi berarti. Ini orang luar biasa ini. Nyari sela jadwalnya itu susah sekali. Tapi tidak ada hasilnya. Tidak jelas produknya apa, karyanya apa. Yang penting sibuk saja sudah luar biasa. Jadi kesibukan jadi status. Jadi ini ciri kedua dari hiperaktivitas. Ciri ketiga, pada akhirnya hyperactivity itu kita lelah tapi tanpa hasil sehingga kita tidak puas dan tidak tenang. Capek sih. Keluar tenaga, keluar biaya. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Terus kita kecewa, terus kita tidak tenang. Dibandingkan teman kita yang tidak terlalu serius, tapi kok sukses, terus kita gelisah. Ini paradoknya hyperactivity, hiperaktivitas. Kata Buyang Chul Han, ada orang yang pergi kemana-mana tapi tidak mengalami apapun. Ada orang yang melihat segala sesuatu tapi tidak mendapat wawasan apapun. Ada orang yang mengumpulkan informasi dan data tapi dia tidak mendapat pengetahuan. Ada orang yang selalu mencari pengalaman, mencari dorongan, tapi hidupnya sama saja, tidak meningkat. Ada orang yang mengumpulkan banyak teman, banyak pengikut, tapi tidak pernah ketemu orang. Followernya banyak tapi dia kesepian. Pengikutnya mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan, tapi dia merasa kesepian, tidak pernah ketemu orang. Nah ini gambaran manusia hari ini. Sibuknya luar biasa tapi maknanya lemah. Jadi dia tidak tahu hidup ini mengapa, untuk apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk mikir. Maka setelah tadi ada paradok, pada akhirnya apa? Kita kehabisan waktu untuk kontemplasi. Kita kekurangan waktu untuk refleksi. Acara-acara mikir yang terlalu panjang, waktu-waktu untuk diskusi, untuk kontemplasi, itu kalau pakai paradigma hari ini mungkin dianggap buang-buang waktu. Jadi saya pernah satu ketika di kereta itu ngobrol sama orang, terus tanya ke saya, "Bapak, dosen ngajar apa, Pak?" "Oh, saya ngajar filsafat. Dulu saya juga kuliahnya filsafat S1, S2, S3. Komentarnya apa?
Buang-buang waktu aja, Pak. Jadi dianggapnya berpikir kontemplasi itu buang-buang waktu, tidak produktif. Mbok yo bidang itu yang sekali gerak datang banyak uang, kan mungkin begitu maunya dia. Maka filsafat termasuk pemborosan waktu. Apa gunanya kalian ngaji filsafat malam hari ini? Ya, kalian harus bisa membunyikan nilai ekonominya. Kalau tidak bisa membunyikan nilai ekonominya, kalian akan dianggap buang-buang waktu. Kalian harus muter-muter jawabnya. Oh, dengan belajar filsafat saya bisa mikir. Dengan pinter mikir nanti kuliahnya lebih cepat. Kuliahnya lebih cepat bisa lulus cepat. Nah, terus bisa segera kerja. Nah, di situ terus baru dapat gaji. Kalau kamu tarik-tarik ke sana itu baru orang mau. Tapi kalau sekedar biar kita lebih bijaksana. Alah, buat apa bijaksana? Sekarang tidak ada target. Dianggap memboroskan waktu. Padahal ketika kita kehilangan kontemplasi, yang jelas kelihatan adalah kehilangan kreativitas. Karena tanpa kontemplasi kita tidak akan ketemu ide-ide baru. Kalau tidak ada ide-ide baru, ya kita mengulang saja ritme hidup lama tanpa perkembangan. Kemarin begitu, diulang-ulang begitu, kita jadinya kayak robot. Tanpa kontemplasi kita akan menjadi orang yang asing bahkan dari diri kita sendiri karena kita tidak punya waktu untuk memikirkan diri kita. Kita hanya mikir mengejar target, cita-cita, keinginan. Kita lupa untuk merenungi diri kita sendiri. Akhirnya kita krisis makna. Sibuk tanpa kontemplasi akhirnya melahirkan kehampaan jiwa, kehilangan makna. Nah, ini situasi yang banyak kita alami hari ini. Baik, ini waktunya tinggal sedikit biar tuntas kalian ya. Pengaruh budaya digital sekarang terhadap tadi ya, achievement society yang membuat masyarakat kelelahan. Ternyata sebagian besar yang membuat kita kelelahan itu banyak disebabkan oleh budaya digital hari ini. Itu boleh dilihat di bukunya The Swarm, Digital Prospect. Kenapa budaya digital menyumbangkan banyak kelelahan? Yang pertama, budaya digital adalah always on culture. Always on culture itu kita hidup di budaya yang harus selalu on, tidak ada off-nya. Kalau kalian cek Instagrammu, Twittermu, kanal-kanal beritamu itu 24 jam full. WA-mu bahkan 24 jam full. Jadi ada saja orang posting, mungkin ya kalau sudah tengah malam grup-grup tertentu masih nyala hidup. Nanti jam 3 subuh sudah ada yang WA, tahajud misalnya. Nanti jam Jadi kita disuruh on terus 24 jam. Gimana tidak kelelahan kalian? Ini pengaruh pertama. Yang kedua, karena kita harus on terus, yang terjadi apa? Kelelahan kognitif. Pikiran kita dipaksa proses data terus. Mau tidur buka Twitter. Wah, isu-isunya rame semua. Yang viral-viral rame. Mau enggak? Mau pikiranmu aktif lagi. Aktif terus. Kelelahan kognitif. Yang ketiga, kalian capek luar biasa karena diminta untuk melakukan kurasi diri terus-menerus. Kurasi diri itu menilai diri, ngecek apa sudah on the right track atau tidak. Ditambah pembandingan sosial. Wah, teman saya sudah begitu, teman saya. Kamu baru santai-santai, temanmu di grup bilang, alhamdulillah, minggu depan saya seminar. Wah, kamu deg-degan. Wah, saya belum, masih lama. Nanti kamu baru santai-santai apa, ada berita apa. Kamu terus membandingkan dirimu terus-menerus, menilai dirimu terus-menerus. Aku di mana, aku bagaimana. Dan itu lelah kalian. Waduh, tetangga saya ternyata sudah beli mobil, itu baru di statusnya. Bismillah,
Mobil baru, wah kamu deg-degan lagi, aduh kapan saya. Jadi kamu mengkurasi diri, membandingkan dirimu terus-menerus, tentu saja kalian kecapean. Apalagi mode budaya hari ini itu, kata Byung Chul Han, ada pergeseran dari being ke doing. Akhirnya orang asal beraktivitas. Jadi ini kalau di logika ada namanya bias action. Bias action itu yang penting kelihatan ngapa-ngapain lah, jangan diam saja. Yang penting kelihatan sibuk. Itu kayak kalian semester terakhir sudah tidak punya teman, terus tiap hari ke kampus, biar kelihatan masih sibuk. Padahal sudah tidak ada mata kuliah sih, tinggal skripsi saja. Tapi kalau di kamar terus rasanya tidak ngapa-ngapain, tidak enak. Kamu ingin kelihatan sibuk. Itu kalau di buku Sesat Pikir yang saya tulis itu, ini kayak sindromnya kiper waktu adu penalti. Sebenarnya kiper itu kan asal gerak. Dibandingkan kalau dia diam saja, mesti disalahin orang banyak. Kiper kok meneng wae. Wis yang penting gerak ngono wae. Entah itu arahnya pas atau salah, yang penting gerak, tidak ada orang nyalahkan. Jadi kamu sering seperti itu, yang penting kelihatan gerak sudah, tidak salah sudah. Oh iya sih, sudah berusaha, kamu kan terus begitu. Nah ini peradaban hari ini begitu, dari being ke doing. Jadi asal kerja, padahal nanti kalau di pikirannya misalnya Ali Syariati itu sudah dari being ke becoming. Tapi kita being saja belum. Masih di doing. Baik. Apalagi ada kerumunan digital. Kerumunan digital itu grup-grup medsosmu. Itu kerumunan digital. Cirinya, kalau di buku itu setidaknya ada 6. Yang pertama, hyperkomunikasi. Terus-terusan berbagi opini, emosi, tanpa refleksi. Kita dibombardir dengan berita-berita, informasi-informasi, opini-opini. Yang itu sifatnya anonim, tanpa struktur, tanpa pola, tanpa pimpinan. Ini yang isinya banjir informasi tadi. Kemudian superficial engagement. Kita terlibat dengan orang lain tapi versi dangkal. Kita tidak pernah punya hubungan yang mendalam. Yes, pokoknya teman di grup gitu saja dan tidak tahu apa dan bagaimana, ngertinya dari postingan-postingannya. Dan kita diombang-ambingkan oleh tren-tren viral. Sekarang yang viral apa? Yaitu yang membanjiri kerumunan digital kita. Tanpa pernah difilter, ini penting atau tidak, ini manfaat atau tidak untuk hidup kita. Kemudian ada fragmentasi informasi. Banjir informasi muncul, distraksi. Godaan di sekeliling kita banyak di dunia digital. Yaitu makanya kadang-kadang ada perlunya, kadang-kadang sinyal dan kuotamu dimatikan, baru kamu buka laptop, terus kamu nulis, kamu apa. Kalau selama masih sinyalnya lancar, wifi-mu lancar, itu kemungkinan niatnya nulis, yang terjadi nonton. Ya, tidak jadi nulis. Itu yang disebut distraksi. Kita kehilangan kedalaman, opini-opini dangkal, clickbait di mana-mana. Gambarnya begitu, judulnya begitu diklik, alah ternyata beda isinya. Beritanya juga beda. Itu clickbait. Sensasi-sensasi. Jadi hal biasa didramatisir sehingga jadi luar biasa. Kita hari ini banyak kehilangan kedalaman. Kita diombang-ambingkan oleh opini-opini yang dangkal. Kemudian transparansi total. Cirinya 2. Eksibisionisme digital dan pengawasan horizontal. Eksibisionisme digital itu kita yang tiap hari pamer tadi diri kita di dunia maya. Sekedar makan siang, wong cuma tempe sama apa saja, kamu foto cerik menu hari ini misalnya kan. Kamu kan sering begitu.
Enak nih begitu. Padahal cuma nasi kucing yang hanya satu genggam itu isinya, tapi kamu merasa enak nih terus kamu. Jadi orang hari ini tahu semua tentang dirimu. Baju baru nih misalnya kamu, jadi sampai baju-bajumu ya ngerti. Jadi hari ini kita transparan total. Kita terbuka setelanjang-telanjangnya. Siapa yang menanjalangi kita? Diri kita sendiri. Wong kamu mau ngaji ini aja nanti berangkat itu. OTW ngaji filsafat. Terus di situ ngantri teh dan kopi. Terus kamu foto lagi. Terus nyari tempat terus foto lagi. Ngaji belum dimulai. Pak Faiz baru datang masuk. Kamu foto lagi. Loh, orang itu ngerti ya yang kamu alami detik per detik. Eksibisionisme digital. Kamu sendiri yang menelanjangi dirimu jadi orang ngerti. Ditambah peradaban pengawasan horizontal. Yang lain juga usil ngomentari. Jadi itu pengawasan horizontal. Ada saja yang dikomen. Kamu foto makanan terus, wah salfok nih sama yang duduk sebelahnya misalnya. Nah, itu. Jadi itu namanya pengawasan horizontal. Kamu diawasi terus kamu. Yang lain ya detail. Kamu pamer apa, dia lihat apa, diawasi. Ah ini baru mesti ya pasangannya ya. Yang kemarin kemana? Gitu, itu pengawasan horizontal. Oke. Dan semua ini sifatnya tanpa akuntabilitas. Wah ini hujan. Silahkan loh, selalu saya ingatkan yang helmnya menghadap ke atas. Kalian boleh keluar untuk daripada nanti pulangnya basah kuyup. Dan tanpa akuntabilitas. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang mengendalikan. Kita suka-suka kita. Ada dua fenomena yang disebut oleh Byung Chul Han. Misalnya penghakiman kolektif, kemarahan kolektif. Satu orang marah, terus yang lain ikut-ikutan nimbrung semua. Jadi yang marah terus jadi massal. Apalagi ada sekarang istilah cancel culture. Kalau orang sudah diserbu netizen, di cancel netizen, selesai dia. Riwayatnya di dunia digital. Ini yang dia sebut tanpa akuntabilitas. Padahal kadang-kadang ya yang dia lakukan itu tidak pas, keliru, salah. Tapi sudah karena memang di dunia itu, di ranah itu tidak ada yang ngontrol. Ini menggambarkan betapa melelahkannya kehidupan kita hari ini. Betapa capeknya. Itulah the burnout society. Terakhir, ini sudah jam 10 ya, sudah hujan juga. Nah terakhir, dari banyak tulisan-tulisan beliau, ini saya simpulkan ada beberapa yang patut kita pertimbangkan menghadapi burnout society tadi. Yang pertama, hidup ini tidak hanya tentang activity tapi juga inactivity. Kita harus tahu kapan berhenti. Kita harus tahu kapan saatnya tidak melakukan apa-apa. Kita harus paham waktunya untuk istirahat. Itu inactivity. Banyak di antara kita yang tidak tahu kapan harus berhenti. Sehingga terus ambisius, nabrak terus. Lupa bahwa ada hal yang memang dia tidak mampu. Yang memang dia tidak bisa. Harus mau sadar diri. Di situ gunanya refleksi dan kontemplasi. Ayo kita mikir diri kita. Hidup kita. Idealisme kita. Apa masih sesuai, apa harus disesuaikan lagi. Itu gunanya refleksi dan kontemplasi. Kemudian yang ketiga, dari doing menuju being. Ayo kita balik. Kalau tadi kan being menuju doing. Sekarang ayo beraktivitas, tapi jangan asal aktivitas.
Ayo komen monggo tapi jangan asal komen. Posting silahkan tapi jangan asal posting. Pastikan yang kalian komentari, yang kalian lakukan, yang kalian posting itu sesuatu yang bermakna, bermanfaat, yang terukur maslahat atau mudorotnya. Jadi jangan asal doing, tapi juga pastikan itu being. Pastikan itu mewakili aspirasimu, mewakili nilai-nilai yang kamu perjuangkan, mewakili kegelisahan otentikmu. Tidak sekedar meramaikan, tidak sekedar tampil dan lain sebagainya. Mari jadi diri kita sendiri. Mari yang terakhir itu kita terima, kita sadari bahwa kita itu manusia. Tidak ada yang sempurna. Ada banyak hal kita bisa, banyak juga yang kita tidak bisa. Harus kita akui. Karena kalau kita tidak sadar keterbatasan, kemudian kita mengidealkan sesuatu yang di luar lingkup kemampuan kita, jatuhnya kita bisa putus asa. Jatuhnya kita bisa punya mimpi yang tidak realistis. Jadi harus tahu diri. Ini batas saya. Karena kalau nekat ke situ, jatuhnya kecewa. Bisa saja depresi. Mari juga kita sadari dalam hidup ini ada sunnatullah. Sunnatullah itu manusia itu kadang sukses, kadang gagal. Hidup ini kadang naik, kadang turun. Tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan dalam hal-hal yang kita mampu sekalipun, kadang-kadang kita gagal. Dan itu wajar, masih manusiawi. Jadi ini kesadaran ini penting. Karena kadang-kadang kalau kita tidak sadar, kita tidak berani menerima kenyataan bahwa kita gagal padahal kita mampu. Kita tidak berani menerima kenyataan bahwa kita salah, bahwa kita keliru, bahwa kita bisa saja khilaf. Ini penting. Jadi aspek yang keempat, bagaimana kita menerima kenyataan. Baik, sebenarnya gagasan-gagasan Byung-Chul Han masih panjang, termasuk tawaran-tawarannya ya. Termasuk yang terakhir beliau menulis krisis narasi. Cuma ya malam hari ini kita fokus di problem masyarakat yang sedang kelelahan, burnout society. Semoga lain waktu bisa kita lanjutkan untuk ketemu solusi-solusi yang lebih konkret. Paling tidak kita sekarang sadar ada masalah, ada problem dalam budaya hidup kita sehari-hari, hari ini. Oke. Saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih sekali lagi sesi terakhir untuk membaca situasi hari ini. Minggu depan kita akan belajar dari filosof Muslim Ziauddin Sardar. Beliau yang punya teori post-normal times. Nanti kita lihat ya seperti apa situasi post-normal times dan apa tawaran-tawaran beliau untuk menyikapinya. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi belajar kita Rabu depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.